Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mengulas sedikit tentang fotorespirasi. Sebelum lebih lanjut mengenai fotorespirasi, perkenalkan saya Dewi Ayu Wulandari, NIM T20198052, kelas Biologi 2. Nah, pada yang pertama ada poin-poin pembahasan. Pada poin-poin pembahasan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengertian fotorespirasi. Yang kedua, proses fotorespirasi. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan respirasi. Yang keempat, fungsi fotorespirasi. Dan yang terakhir, perbedaan tumbuhan C3, C4, dan CAM. Nah, apa sih fotorespirasi itu? Fotorespirasi berasal dari kata foto yang artinya cahaya dan respirasi yang artinya menghasilkan O2 dan CO2. Fotorespirasi di sini atau bisa disebut dengan respirasi cahaya adalah respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Fotorespirasi terjadi pada mesofil daun, terutama pada tumbuhan C3 seperti kedelai dan padi. Proses ini terjadi pada stroma dan kloroplas dan didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Fotorespirasi merupakan satu contoh proses biokimia dalam tumbuhan yang kurang menguntungkan bagi produktivitas tumbuhan tersebut. Mengapa sih kurang menguntungkan? Karena fotorespirasi terjadi dengan mengkonsumsi O2 dan menghasilkan CO2 tanpa menghasilkan ATP atau karbohidrat secara langsung. Karbon dioksida masuk jaringan tumbuhan melalui stomata yang terbuka. Namun, ketika siang hari dan cuaca sangat panas, stomata akan menutup untuk mengurangi penguapan air. Menutupnya stomata ini akan mengakibatkan suplai CO2 menuju jaringan daun terganggu sehingga dalam ruang antar sel daun terjadi penurunan konsentrasi CO2 dan peningkatan konsentrasi O2 hasil fotosintesis. Keadaan ini akan memicu terjadinya proses fotorespirasi. Dalam keadaan normal, enzim Rubisco akan mengikat CO2 dan menggabungkannya dengan ribulosa bifosfat menjadi 3-fosfogliserat. Namun, ketika terjadi fotofosforilisasi, Rubisco justru akan mengikat O2 dan menjalani siklus Kelvin, menghasilkan molekul berkarbon 2. Peroksisom dan mitokondria akan memecah molekul berkarbon 2 tersebut dan melepaskan CO2. Nah, jadi walaupun CO2 yang dihasilkan dalam fotofosforilasi dapat digunakan untuk fotosintesis, namun investasi energi dan energi yang dihasilkan tidak sebanding. Fotofosforilasi menggunakan ATP yang lebih banyak sehingga malah akan merugikan tumbuhan. Jadi, fotofosforilasi merupakan proses yang sebenarnya tidak menguntungkan bagi tumbuhan. Padi, kedelai, dan gandum merupakan tanaman pertanian yang juga mengalami fotorespirasi. Peristiwa ini tentu saja akan menjadikan hasil pertanian menjadi kurang maksimal karena tumbuhan menggunakan energi yang lebih untuk proses yang kurang diperlukan. Selanjutnya, proses fotorespirasi. Secara biokimia, proses fotorespirasi ialah cabang dari jalur glikolat. Enzim utama yang ikut serta yakni enzim yang sama dalam proses reaksi gelap fotosintesis, Rubisco atau ribulosa bifosfat karboksilase oksigenase. Rubisco mempunyai dua sisi aktif, sisi karboksilase yang aktif pada fotosintesis serta sisi oksigenase yang aktif pada fotorespirasi.
Yang kedua, proses yang terjadi pada stroma ini juga membutuhkan substrat yang sama, ribulosa bifosfat atau RUBP, dan juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion magnesium dan derajat keasaman pH sel. Dengan demikian, fotorespirasi menjadi pesaing bagi fotosintesis, suatu keadaan yang tidak disukai kalangan pertanian sebab mengurangi akumulasi energi. Nah, apabila kadar CO2 dalam sel rendah atau misalnya sebab meningkatnya penyinaran dan suhu sehingga laju produksi oksigen sangat tinggi dan stomata menutup, RUBP ini akan dipecah oleh Robisco menjadi P-glikolat dan P-gliserat, atau dengan menyertakan satu molekul air menjadi glikolat dan POH. P-gliserat akan didefosforilasi oleh ADP maka membentuk ATP. P-glikolat memasuki proses sedikit rumit mengarah peroksisoma, lalu mitokondria, kemudian kembali lagi ke peroksisoma untuk diubah menjadi serin, lalu gliserat. Gliserat masuk kembali ke kloroplas guna diproses secara normal dengan siklus Calvin menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau bisa disebut dengan G3P. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan respirasi. Pada kali ini, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan respirasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, faktor protoplasmik dan konsentrasi substrat respirasi yang tersedia. Pada faktor eksternal terbagi menjadi 6 bagian: temperatur, cahaya, konsentrasi oksigen di udara, konsentrasi karbon dioksida, dan tersedianya air dan luka pada organ tumbuhan. Pada faktor protoplasmik, faktor ini akan mempengaruhi laju respirasi dan juga dipengaruhi oleh kuantitas atau banyak dan kualitas atau mutu dari suatu protoplasma. Kuantitas dan kualitas suatu protoplasma dalam sel dipengaruhi oleh umur sel tumbuhan. Dalam rentang umur dari muda sampai dewasa, semakin bertambah umur suatu sel, semakin bertambah kuantitas dan kualitas protoplasma sel. Pertambahan kuantitas protoplasma disebabkan karena sel masih melakukan pertumbuhan. Yang kedua, konsentrasi substrat respirasi yang tersedia. Laju respirasi sangat bergantung pada konsentrasi substrat respirasi yang tersedia. Substrat yang semakin banyak tersedia di dalam sel, maka laju respirasinya akan mengalami peningkatan. Pada bagian faktor eksternal, yang pertama, temperatur. Setiap proses-proses yang lain, laju respirasi juga dipengaruhi oleh temperatur. Di dalam rentang temperatur O derajat C Celcius sampai dengan 45 derajat Celcius, peningkatan temperatur akan diikuti oleh peningkatan laju respirasi. Pada temperatur yang tinggi, maka laju respirasi akan menurun seiring dengan bertambahnya waktu. Faktor waktu ini berkaitan dengan sifat dari reaksi enzimatis. Yang kedua, cahaya. Peningkatan intensitas cahaya menyebabkan peningkatan laju respirasi. Faktor pengaruh cahaya terhadap laju respirasi dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu yang pertama, meningkatnya intensitas cahaya akan meningkatkan laju fotosintesis, yang berarti substrat respirasi yang tersedia meningkat. Dengan demikian, laju respirasi juga meningkat. Yang kedua, meningkatnya intensitas cahaya akan meningkatkan temperatur sehingga laju respirasi meningkat. Yang ketiga,
Meningkatnya intensitas cahaya akan meningkat hasil fotosintesis di dalam sel penutup stoma sehingga akan menyebabkan stomata membuka. Kondisi tersebut dapat menyebabkan proses pertukaran gas O2 dan CO2 akan berlangsung dengan cepat yang dapat mempen. Bagian yang ketiga, konsentrasi oksigen di udara. Oksigen merupakan faktor yang utama untuk berlangsungnya proses respirasi aerob. Oleh sebab itu, laju respirasi aerob juga sangat bergantung pada konsentrasi yang tersedia. Bagian yang keempat, konsentrasi karbon dioksida. Peningkatan konsentrasi karbon dioksida di udara dapat mengakibatkan terjadinya penutupan stomata. Sebagai akibatnya, pertukaran gas menjadi berkurang dan akan terjadi penurunan laju respirasi. Bagian yang kelima, tersedianya air. Air merupakan medium tempat terjadinya reaksi respirasi. Oleh sebab itu, tidak tersedianya air menyebabkan turunnya laju respirasi. Yang terakhir, luka pada organ tumbuhan. Luka pada organ tumbuhan pada umumnya dapat menyebabkan inisiasi jaringan meristematik pada daerah luka sehingga akhirnya dapat berkembang menjadi kalus. Selanjutnya, fungsi fotorespirasi. Fungsi fotorespirasi di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sebagai penghasil energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman. Yang kedua, sebagai penghasil asam amino atau serin dan gliserin, walaupun masih diperdebatkan kebenarannya. Yang ketiga, menyiapkan karbon dioksida CO2 yang dibutuhkan untuk mengubah cahaya matahari atau gelombang cahaya matahari sehingga bisa digunakan dalam fotorespirasi. Dengan adanya CO2, maka akan terjadinya ikatan-ikatan serta penguraian zat-zat yang membantu dalam fotorespirasi untuk memproduksi energi. Yang terakhir, mengasimilasi CO2 dan NH3 sebelum digunakan pada proses fotosintesis. Nah, penjelasan yang terakhir yaitu perbedaan tumbuhan C3, C4, dan CAM. Pada tumbuhan C3, reaksi fotorespirasi pada tumbuhan C3 sangat dimungkinkan terjadi karena pada tumbuhan C3 fungsi ganda rubisco yakni untuk mengikat CO2 dan pengaktifan oksigenase untuk fotorespirasi. Pemanfaatan CO2 hanya sebesar 50% karena adanya fotorespirasi. Tumbuhan C4. Reaksi fotorespirasi pada tumbuhan C4 sangat rendah terjadi karena pada tumbuhan C2 memiliki enzim pengikat CO2 atau PEP sehingga tidak terjadi kompetisi antara CO2 dan O2 atau karena PEP hanya mengikat CO2. PEP akan langsung membawa CO2 ke RUBP sehingga menekan terikatnya O2 pada RUBP. Rendahnya fotorespirasi pada tanaman C4 menyebabkan tanaman C4 lebih produktif dibanding tanaman C3 dan CAM. Yang terakhir CAM. Reaksi terjadinya fotorespirasinya sama dengan tumbuhan C4, namun kemungkinan pengikatan molekul O2 terjadi pada malam hari. Berikut adalah gambar perbedaan tumbuhan C3, tumbuhan C4, dan tumbuhan CAM. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang fotorespirasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.